terekam juga Bapak Ibu. Nanti saya juga sudah informasikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di WhatsApp group. Jika memang belum bisa hadir pada briefing kita malam ini, maka rekamannya bisa ditonton nanti ya. Setelah meetingnya selesai, Bapak Ibu nanti kalau mau ngecek lagi boleh, silakan menonton hasil rekamannya seperti itu ya. Otomatis akan terekam setelah meeting selesai gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:04 dan kita juga sudah kedatangan master trainee kita langsung mulai saja Bapak Ibu pertemuan kita malam ini. Baik, kalau gitu akan saya awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu digital semua yang hebat, insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan briefing untuk kegiatan pelatihan kita, pelatihan Microsoft level 100 ya bagi Bapak Ibu, dan kita akan berbicara mengenai apa-apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan selama pelatihan seminggu ke depan kurang lebih ya. Dan Bapak Ibu insya Allah selama pelatihan ini akan didampingi oleh master trainer kita yaitu Bapak Haji Anas Ponijan MPD yang juga master trainer resmi dari PT Microsoft Indonesia, dan insya Allah akan didampingi oleh saya selaku co-trainer yaitu Ina Putri Wulandari. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mulai acara ini, mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Luar biasa karena terlihat sekali antusiasnya selama ini. Kita kan sudah mulai bahkan seminggu atau 2 minggu sebelum ya dari acara ini dimulai gitu, dan antusiasnya luar biasa. Jadi sebenarnya pelatihan ini pun bukan pelatihan pertama yang sudah kami laksanakan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kami juga sudah pernah melaksanakan latihan semacam ini dan memang antusiasnya luar biasa. Terakhir kami juga mengadakan pelatihan tapi bukan pelatihan tentang Microsoft Teams ya Pak. Kita juga sudah pernah melakukan pelatihan yang hampir terdiri dari 6 atau 7 kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu akan terus meningkat levelnya dan jangan keluar dari grup kalau bisa, karena nanti untuk mendapatkan info-info mengenai pelatihan-pelatihan selanjutnya yang akan datang. Nah, kita kembali lagi ke briefing kita malam ini, yaitu tentang membahas kegiatan kita minggu depan. Langsung saja ya, karena kita sudah kedatangan master trainer kita langsung dengarkan paparan dan arahan dari master trainer kita mengenai kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan bersama. Kalau begitu, saya persilakan kepada Bapak Haji Anas Ponijan MPD. Terima kasih, Miss Ina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam sebuah event. Di sini kita briefing atau pengarahan untuk pelatihan keterampilan digital abad 21. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sampai besok ke depan ini, bahkan sampai sebulan gitu pelatihannya, nanti dengan pengumpulan tugas-tugas mandirinya
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berikan pengganti terbaik ya, buat waktu kita, buat amaliah kita, buat kesempatan kita. Jadi kita upgrade ya, diri kita tentunya untuk sama-sama menjadi lebih baik lagi. Salam sejahtera juga buat Bapak Ibu semua ya. Jadi kita secara santai saja pada malam hari ini saya akan memberikan arahan ya. Akan memberikan arahan untuk khususnya apa-apa yang akan kita dapatkan dan bagaimana keterlaksanaan ya, nanti pelatihan ini sampai kriteria kelulusannya. Dan tadi sebelum saya hadir mungkin sudah pada berkenalan Miss Ina ya? Sudah, Pak. Ya, nanti Beberapa. kalau memang nanti masih ada waktu, boleh yang belum berkenalan nanti kita saling menyapa. Jadi ini kita sudah hadir sebagai sebuah keluarga besar ya. Nanti saya harapkan semuanya betah, semuanya menikmati, nyaman, enjoy. Karena kalau belajar, kalau nggak nyaman, ya tidak ada dampaknya. Jadi kita menjadi keterpaksaan. Saya harapkan kita tidak terpaksa. Makanya kalau di grup WhatsApp kemarin, saya tidak begitu mengejar Bapak Ibu untuk harus gabung, harus dapat akun, harus mendaftar, harus masuk ke tim gitu. Karena apa? Memang kita levelnya ini TOT sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini saya yakin nanti calon trainer-trainer semua. Jadi kelulusan ini nanti akan menjadi trainer. Jadi kalau yang tidak semangat memang sebaiknya ya dari awal saja memang nggak usah beli akun, nggak usah mendaftarkan akun, nggak apa-apa, hanya di grup WhatsApp aja. Nanti mungkin karena waktunya sekarang juga ada yang sedang bikin rapot, ada yang sedang bikin penilaian ya di kelas, di sekolah masing-masing mungkin cukup sibuk. Sehingga saya tidak begitu memaksa. Kemarin yang mendaftar itu ada sekitar 92 melalui di kelas saya gitu. Dan terperas sekarang itu yang masuk tim itu hanya 42 kalau nggak salah. Nanti terakhir masih kita cek lagi. Jadi nggak apa-apa, dari 42 ini kalau bisa menjadi trainer semua kan luar biasa. Jadi semuanya nanti akan mengimbaskan, akan mengembangkan, dan untuk kebaikan kan tidak masalah kita menularkan ke yang lainnya. Sehingga memang saya tidak sengaja di grup ya, dan nanti mungkin di periode-periode berikutnya mungkin bisa mendaftar ulang nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu saya harapkan sekali lagi yang sudah bergabung di kelas tim ini dengan nyaman, senyaman-nyamannya mari bertahan kita untuk belajar bersama. Saya bukan guru, saya bukan menggurui, saya juga bukan istilahnya kedudukannya sama Bapak Ibu, samalah kita mitra. Mari sama-sama belajar dan nanti saya yakin juga di sini semuanya punya kompetensi masing-masing. Nanti saling berbagi, saling menginspirasi, saling memotivasi sehingga kita menjadi sebuah komunitas, sebuah grup yang solid ya, sebuah grup yang mengembangkan ya pendidikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini, untuk memajukan anak-anak bangsa di zaman teknologi digital ini. Mari kita beralih secara perlahan ke teknologi digital, dan masa pandemi ini Tuhan belajarkan kita semua untuk memindahkan ruang-ruang nyata ke ruang-ruang maya, dan selanjutnya juga kita akan berkolaborasi dengan senyaman-nyamannya melalui LMS Microsoft Teams ini ya. Nah, untuk keperluan briefingnya saya izin share screen ya. Saya nanti akan membagikan arahan-arahan yang harus kita laksanakan ya, untuk pendampingan pelatihan ini. Sudah nampak ya share saya ya? Sudah, Pak. Udah. Saya
panggil dulu. Nah, ini adalah briefing, tadi sudah pada perkenalan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya, sehingga kita biar saling berkolaborasi. Saya juga akan memperkenalkan diri. Mungkin tadi Miss Ana udah ngenalin belum Miss Ina? Sudah Pak, tapi Oh, ya udah. aja. Nama saya sebenarnya Ponijan ya. Nama saya Ponijan, sering dipanggil Anas, makanya saya gabungkan jadi Anas Ponijan. Nah, jadi saya menjadi trainer guru inovatif Indonesia dari tahun 2020, waktu itu bulan Juni. Saya juga seperti ini mengikuti TOT yang diadakan oleh PT Microsoft Indonesia. Kemudian saya juga menjadi tim pengembang di Direktorat SMA ya, membantu ya Direktorat untuk mengembangkan naskah-naskah pembelajaran dan penilaian. Di sini juga ada rekan saya itu Bu Ana Widianti. Hadir Bu Ana? Hadir, Dari alhamdulillah. Alhamdulillah, dari Seman 3 Bogor ya. Kan, SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Oh, Bogor. Cijeruk ya. Oh iya, Cijeruk. Alhamdulillah bisa bertemu dan berkolaborasi di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bantuan semangat Bu Ana. Pak, masih gaptek ini. Ya. Kemudian saya juga diamanai sebagai Kepala SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, yang best practice untuk pelaksanaan LMS Microsoft-nya ini sudah saya share di grup dan semuanya sudah menyaksikan. Ini adalah perkenalannya. Kemudian kita akan pelatihan keterampilan abad 21 ya, keterampilan digital. Level 100 ini level dasar dan menengah. Dan ini levelnya adalah TOT ya. TOT ini nanti Bapak Ibu adalah calon-calon trainer, dan ketika lulus tahap keduanya nanti menjadi trainer. Ini pelaksanaan untuk materinya tanggal 14 sampai 17 Juni. Semuanya melalui Microsoft Teams. Jadi nanti setelah briefing ini nanti kita akan chatnya kita biasakan di tim ya, untuk bertanya. Saya untuk nge-share materi-materinya juga saya share di Microsoft Teams. Jadi untuk di grup WA-nya untuk bertanya saja, atau misalnya ada hal-hal kendala-kendala di dalam mengakses file-file di Microsoft Teams, misalnya mengalami kendala, boleh ditanya, dan kalau memang nanti kesusahan lagi juga nanti kita oper ke grup WA. Tapi kita biasakan, karena kita juga akan menjadi trainer, kita akan berkolaborasi di Microsoft Teams untuk chat pertanyaannya, atau kita membagi-bagikan info-infonya gitu. Nah, kemudian ini jadwalnya kemarin secara sederhana sudah saya share, tapi ini adalah jadwal resmi hasil rakor trainer nasional ya, seluruh Indonesia. Ini yang tahapan yang harus kita lalui untuk kegiatan TOT. Yang pertama ini rekrutmen sudah, pelaksanaan pelatihannya 14 sampai 17 Juni. Kemudian penyelesaian tugasnya 18 sampai 1 Juli. Jadi Bapak Ibu nanti setiap hari akan ada materi dan juga akan ada tugas. Nah, tugasnya bisa diselesaikan kapan? Santai saja, tapi santai serius selesai gitu. Jangan santai tapi nggak dikerjain ya. Jadi karena kita juga memahami kesibukan Bapak Ibu semua, pasti yang mendaftar di sini saya yakin orang yang super sibuk semua gitu. Tapi ketika orang sibuk mendapat beban, mendapat tugas tambahan, biasanya malah lebih cepat selesai ya. Kalau pengangguran malah nggak selesai-selesai gitu. Karena tarsok. Nah, kalau ini karena sibuk, jadi malah langsung dikerjakan. Jadi nanti begitu hari pertama, malamnya dapat tugas, dikerjakan malam itu boleh, mau sampai deadline tanggal 1 Juli juga boleh, tapi sebaiknya akan langsung dikerjakan. Nah, nanti saya yang berikan tugas, saya dibantu oleh
Miss Ina nanti untuk mengkoreksi tugas-tugasnya dari Bapak Ibu semua. Tapi saya harapkan 1 hari atau setelah materi tugas terkumpul, 1 hari setelah materi tugas terkumpul, sehingga harapannya tanggal 19 Juni semuanya sudah terkumpul untuk tugas-tugasnya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Kemudian validasi tugasnya tanggal 18 Juni sampai 4 Juli. Ini untuk mengantisipasi yang tertinggal atau terlambat. Tapi kalau misalnya tanggal 19 Juni sudah terkumpul semua, ya alhamdulillah lebih baik lagi. Kemudian pelaporan kelulusan tanggal 5 sampai 7 Juli, pengumuman kelulusan tanggal 9 Juli, rilis sertifikat, ini peserta pelatihan 16 Juli. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah lulus, ini namanya sertifikat tahap pertama. Ketika lulus tahap pertama, Bapak Ibu mendapat sertifikat peserta pelatihan keterampilan digital abad 21. Itu sertifikat sebagai peserta. Kemudian Bapak Ibu nanti ada kewajiban untuk mendesiminasi atau mengimbaskan yang sudah didapatkan pada tanggal 14 sampai 17 Juni ini, persis Bapak Ibu mendesiminasi ke teman-teman Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bikin flyernya, Bapak Ibu bikin pelatihannya dikelola secara mandiri. Kemudian ketika sudah ada pendaftarnya, nanti bisa dilakukan Bapak Ibu sebagai trainernya, nanti peserta yang Bapak Ibu rekrut sebagai pesertanya, namanya peserta desiminasi. Nah, ini tanggal 19 sampai 21 Juli. Jadi kalau nanti setelah Bapak Ibu ada kelulusan atau dari bulan tanggal 5 sampai 7 Juli sudah bisa meng-create ya, bisa meng-create untuk melakukan desiminasi. Nanti pradesiminasi ini nanti akan saya jelaskan ya bagaimana tahapan-tahapannya pada saat pradesiminasi ini. Kemudian desiminasi, kemudian penyelesaian tugas desiminasi tanggal 22 sampai 25. Nah, ini lebih singkat ya, karena bukan sebagai calon trainer. Kalau yang dari desiminasi itu nanti pesertanya peserta pelatihan saja. Kemudian validasi tugasnya 26 sampai 28 Juli. Ini oleh calon trainer. Calon trainer ini berarti Bapak Ibu peserta TOT sekarang nih. Jadi semua yang melakukan Bapak Ibu nih dari poin 10 sampai 12. Kemudian nanti ada penentuan kelulusan akhir 30 Juli, rilis sertifikat 6 Agustus, acara penutupan. Jadi nanti Bapak Ibu dapat 2 sertifikat ya. Sertifikat pertama sebagai peserta nih tanggal 16 Juli, sertifikat kedua tanggal 6 Agustus ini sebagai trainer. Jadi nanti akan mendapat sertifikat TOT. Jadi tetap semangat mengikuti kegiatan ini ya. Nanti akan menjadi trainer guru inovatif Indonesia. Kemudian penutupannya Agustus 2021 nanti akan live di live event dan juga live streaming di YouTube seperti pembukaan kemarin. Nah, kemudian ini survei yang saya bagikan Bapak Ibu hampir imbang gitu ya antara pagi, sore, malam gitu. Nah, maka nih saya juga buatkan kemarin ada jadwal pagi, jadwal sore dan juga jadwal malam. Malam terutama untuk briefing hari ini malam ya. Besok sore. Kemudian besoknya lagi pagi-pagi gitu. Karena ini juga saya sesuaikan dengan waktu kesibukan saya gitu. Sehingga ya Bapak Ibu nanti mengikuti saja, kalau memang harusnya mendapat materi kemudian Bapak Ibu ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, nanti bisa melihat rekaman, tapi diupayakan untuk hadir, karena kalau hadir langsung nanti ada attendance list-nya. Attendance list itu absensi yang terekap saat kegiatan meeting. Jadi kalau Ibu keluar masuk atau tetap bertahan gitu, nanti ada record meetingnya, ada absensi
meetingnya. Nah, jadi kalau nanti kita di kelas anak-anak, kalau anak-anak kabur 2 menit gitu juga kita ngerti. Anak-anak live 1 menit kita juga ngerti. Ini keunggulan tim ya. Jadi sudah bisa mendeteksi kapan dia manteng di meeting, kapan dia live gitu. Jadi sudah terekam tanpa kita harus membagikan form, tanpa kita harus membagikan link. Nanti ada absensinya yang bisa di-download. Kemudian ini materinya. Yang pertama ini nanti kita akan mengenalkan Microsoft Educator Community. Ini pengenal MIC nanti secara sepintas, dan ini saya sudah buatkan tutorialnya karena ini harus dengan tutorial ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak dan bisa melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua pengenalan Microsoft Teams, ini nanti akan saya bimbing langsung. Kemudian yang ketiga survei dan kuis atau ujian online. Kemudian berbagi file dengan OneDrive dan Office Online. Kemudian membuat SWE, kelas notebook. Dan nanti ada satu tambahan materi yang bagus, yaitu pengenalan deploy. Deploy itu membuat instalasi Office 365 di sekolah. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu setelah pelatihan ini bisa mendeploy sekolahnya masing-masing untuk memiliki LMS Microsoft Teams ini. Nah, ini pengenalan materi satunya, apa yang akan dibahas. Ini ada mendaftar di Microsoft Educator Community, itu nanti ada linknya nanti di hari pertama. Kemudian ada redeem code. Redeem code ini nanti Bapak Ibu wajib memasukkan setelah sesi selesai. Nanti saya akan berikan tugas untuk redeem kode. Nanti ada kode dari trainer yang harus dimasukkan di MIC Bapak Ibu. Fungsinya untuk apa? Ini juga sebagai absensi, sebagai keterlibatan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi tadi di attendance list juga, di redeem kode juga. Nah, redeem kode ini kalau nanti yang mengikuti lewat rekaman memasukkan redeem kode juga itu sebagai daftar hadir ya, sebagai daftar hadir untuk sesi saat itu. Jadi redeem kode ini wajib dimasukkan. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan kursus, ini ada view transkripnya, ada transkrip akademiknya, ada beberapa kursus yang Bapak Ibu laksanakan. Nanti Bapak Ibu punya lencana-lencana sertifikat-sertifikat dari Microsoft yang bisa di-download dan bisa di-print. Nah, ini Microsoft Educator Community atau MIC. Kemudian ini masih di hari pertama, besok kita akan mengenal Microsoft Teams. Apa itu Microsoft Teams, instalasinya seperti apa, memulainya seperti apa, membuat, menambah siswa ya, menjelaskan fiturnya dari chat, kalender, assignment, call, file, aplikasi-aplikasi pendukungnya, channel ya, kemudian post dan announcement atau pengumuman-pengumuman ya, kemudian meeting dengan seperti sekarang ini. Maka besok akan kita kaji, kita bahas lebih detail lagi. Untuk keperluan nanti Bapak Ibu juga akan mendesiminasi, Bapak Ibu juga akan mengajar murid-murid di kelas. Kemudian materi yang kedua, ini ada mohon maaf, ya. share screen-nya panas. Kenapa? Share screen-nya mohon maaf, hilang kayaknya. Oh gitu, apanya Iya. hilang? Di share ulang boleh? Oh hilang. Ya. Bentar. Tadi hilang ya? Ya Pak. Dari slide keberapa? Dari yang materi kegiatan terakhir itu.
Saya langsung PPT-nya aja. Sekarang udah nampak? Belum, Pak, belum kelihatan. Belum. Belum, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah. Baik. Tadi sampai sini udah sini tadi. Belum, jadwal Itu terakhir. sampai jadwal. Oh, sampai jadwal. Iya. Lah kok ini komplainnya lama nih, Miss Ina. Sudah dicoba dari tadi, Pak. Lewat WA. Oh, sampai jadwal tadi ya. Tapi penjelasan saya kedengeran. Suara. Kedengeran. Oh, berarti ini diulang cepat ya. Ya, ini udah tadi, Pak. Oh, ini udah. Ya. Ini sudah. Belum nih tadi. Ya, ini apa survei yang saya Bapak Ibu isi ini hampir sama berimbang ya. Jadi kita kadang ada malam, ada sore, ada pagi. Tapi karena saya itu lebih banyaknya bisanya pagi, ya mungkin waktu paginya lebih banyak itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau diharapkan semua bisa join, ya. Kalau enggak ya mendengarkan rekaman dan mengisi redeem code tadi sama mengisi survei untuk kepuasan terhadap trainer nanti akan dibagikan langsung dari Microsoft gitu. Kemudian ini materinya tadi MIC, pengenalan tim, survei dan form, kemudian OneDrive dan Office Online, Sway dan Class Notebook ya, serta materi tambahannya nanti pengenalan deploy. Kemudian untuk materi Microsoft Educator Community ini nanti akan diajarkan atau belajar untuk masuk ke edukator ya. Besok insya Allah hari pertama dan untuk belajar redeem code. Redeem code ini setelah sesi Bapak Ibu nanti untuk memasukkan redeem kode dari trainernya masing-masing dari redeem code yang saya bagikan nanti. Kemudian ini pengenalan tim masih hari pertama ini dari pengenalan secara umum, bagaimana menggunakannya, bagaimana instalasinya, memulainya. Tapi berarti Bapak Ibu semua sudah bisa masuk, berarti kita tinggal nanti membuat tim, membuat kelas, menambahkan siswa, menjelaskan fitur-fiturnya dari chat, kalender, assignment, call, file, aplikasi pendukung, channel, ya, post dan pengumuman, serta meeting ya, untuk menjelaskan atau ini untuk kolaborasi pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau tim ini berbeda dengan platform-platform yang lain, kalau misalnya seperti Zoom ya kan dia hanya untuk keperluan meeting saja, untuk keperluan share screen saja, tapi untuk keperluan penilaiannya, penugasannya tidak ada. Nah, kalau ini sudah ada chatnya, ada penugasannya, ada file-file yang bisa disematkan, kemudian ada channel atau bagian-bagian ya, sub bagian yang akan kita berikan. Kemudian juga ada catatan siswa dan lain sebagainya. Ini masuk semua terkolaborasi dalam Microsoft Teams. Nah, bedanya di situ. Kemudian bagaimana cara membuat survei dan juga membagikan formulir seperti yang sudah saya bagikan kemarin. Kalau kita mengenal hari-hari mungkin Google Form, nah ini juga hampir sama, tapi fasilitasnya jauh lebih indah ya dan lebih banyak lagi ya, daripada yang sudah kita kenal ya, sehingga nanti kita akan lebih tertarik dan lebih
semangat lagi ya untuk menggunakan Microsoft Formulir ya. Dan juga OneDrive. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah punya akun OneDrive-nya ini dengan kapasitas 5 tera ya. Silakan nanti kita untuk berkolaborasi, berbagi file ya, dengan leluasa karena penyimpanan kapasitasnya sangat besar sekali. Kemudian ini ada survei dan menggunakan Microsoft Form. Ini materinya memulai dengan form, dengan kuis, fitur dasarnya, kemudian bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaannya, menambah gambar, menambah video, menambahkan section, merubah tema, setting, ya, kemudian membagikan, mendownload, dan menganalisa hasil formnya. Kemudian ini berbagi file ya di OneDrive. Barusan secara sekilas sudah saya jelaskan nih, ada preview, ada membuat foldernya, mengupload filenya, sharing file, kolaborasi, kemudian ada OneDrive app ini aplikasi pendukungnya, ya. Kemudian bagaimana kita membuat folder, mengupload folder, membuat file baru dan sebagainya nanti akan kita kolaborasikan. Kemudian materi yang ketiga ini membuat digital storytelling dengan Microsoft Sway. Microsoft Sway itu seperti kayak PPT tapi bisa berjalan, bisa berbentuk blog, bisa berbentuk masuk video, masuk picture, semuanya itu nanti akan dikemas dengan indah ya. Dengan materi Sway. Kemudian kelas notebook ini buku catatan siswa. Ini juga bisa buat mengajar dalam sehari-hari seperti kita mengajar dengan buku tulis, ya, buku catatan, tapi langsung online di tim. Ya. Kemudian ini apa? Tadi Sway secara tambahannya. Kemudian ini kelas notebooknya sama tadi ya. Review kelas notebooknya, ya, fiturnya, menunya, nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang bagian terakhir ini kriteria kelulusan. Nah, ini yang paling urgen, paling penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Kriteria kelulusannya ini untuk tahap 1. Tahap 1 ini pertama, kehadiran dalam kegiatan TOT. Jadi kehadirannya seperti apa, baik kehadiran langsung pada saat sesi maupun kehadiran saat mendengarkan rekaman ya. Nanti semuanya ada mekanismenya, semuanya mengikuti ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi tugas-tugas yang saya berikan nanti ya diselesaikan tadi dalam batas waktu yang sudah kita paparkan di depan ya. Menyelesaikan aktivitas yang ditentukan di Microsoft Educator Community. Jadi ini ada sertifikatnya. Kemudian bagi peserta yang hanya menyelesaikan tahap 1 saja akan mendapatkan sertifikat peserta pelatihan keterampilan abad 21 level 100. Jadi kalau hanya tugas-tugas yang tahap 1, artinya tahap 1 ini Bapak Ibu cukup puas sampai di sini, tidak melakukan diseminasi ya. Berarti hanya sebagai peserta udah dapat 1 sertifikat. Nah, kemudian Bapak Ibu tertantang untuk lebih baik lagi, untuk mari bersama-sama berkolaborasi, maka mengikuti tahap kedua. Nah, keberhasilan melakukan diseminasi di lingkungan sekitar dengan jumlah peserta minimal 20 orang. Dan tingkat kelulusan peserta diseminasi minimal 15 orang. Jadi kalau 20 orang diambil 15, jadi peluang untuk yang hangout-nya itu ada 5 orang. Jadi Bapak Ibu jangan mengambil yang minimal 20 orang, ya bisa aja 40 orang ya, sehingga nanti kalau pada nggak nyaman kemudian keluar masih ada lebih dari 20 orang atau lebih dari 15 orang. Jadi ini minimal 20 orang dan kelulusannya 15 orang untuk melakukan diseminasinya. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2,
maka baru akan mendapatkan sertifikat training of trainer, sertifikat TOT. Dan setelah mendapat sertifikat TOT, nanti kalau ada pelatihan-pelatihan dari Microsoft, Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai trainernya. Atau Bapak Ibu juga bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan secara mandiri dengan akun Guru Inovatif, karena kita sudah punya lisensinya. Bagi peserta desiminasi akan mendapat sertifikat peserta pelatihan ABAD 21 level 100. Nah, peserta desiminasi Bapak Ibu sama dengan kalau peserta sekarang yang hanya tahap 1 saja. Jadi levelnya peserta pelatihan. Ini untuk kriteria kelulusannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan ini akun media sosial saya, karena guru digital, guru kekinian kan harus punya akun-akun ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya semua. Silahkan kalau mau follow ya, mau subscribe nih channel Anas Ponijan YouTube-nya, mau berteman di Facebook juga namanya Anas Ponijan, mau follow IG juga namanya Anas Ponijan, mau nge-tweet juga namanya Anas Ponijan. Kalau nama aslinya nih Ponijan saja. Kemudian nih tempat tinggal saya, nomor telepon LAN dan WhatsApp saya satu saluran yang sudah Bapak Ibu kenal ya. Semoga bermanfaat ya. Dan saya tutup lagi. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengomentari nanti di Pandu Miss Ina dengan cara raise hand. Raise hand itu di tengah-tengah atas itu ada gambar tangan, diklik. Nah, nanti yang bertanya dengan raise hand dulu, dan kalau sudah ditanyakan penanya pendahulunya tidak perlu ditanyakan lagi, dan pada poin-poin yang kira-kira Bapak Ibu masih punya kendala atau ingin ditanyakan lebih lanjut dari paparan briefing yang saya sampaikan. Silahkan Miss Ina dipandu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas arahannya untuk kegiatan kita, kurang lebih akan dilaksanakan sebulan ke depan gitu ya. Tapi tetap tenang Bapak Ibu, tetap santai mengerjakannya tapi serius gitu ya. Sudah kebayang nih dari sekarang sudah tidak sabar untuk berkegiatan gitu ya. Mulai besok kita sudah mulai aktif. Jadi diharapkan keaktifannya Bapak Ibu, dan sekarang kita akan melihat beberapa orang yang sudah raise hand yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin ya tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Panas. Di sini kita sudah punya Bapak Mustafa Kamal. Ya. Halo Ya, Pak selamat malam Ya, Bu Ina dan silakan Pak Bapak, Panitia. ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh. Baik, terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hormat Pak Anas dan kawan-kawan semua. Izinkan saya untuk tanya Pak Anas. Ini saya jujur sangat bersemangat mengikuti ini karena saya yakin banyak skill yang akan menambah value kita sebagai para pengajar. Pak Anas, mungkin pertanyaan saya sederhana, untuk yang masalah diseminasi, apakah itu harus menggunakan platform Microsoft Teams juga atau bisa pakai Zoom? Yang kedua, untuk pesertanya, apakah ada kriterianya atau agak fleksibel, agak bebas gitu? Karena kebetulan kami juga punya komunitas, tapi komunitasnya kebanyakan bukan guru ya, tapi para trainer pengadaan, trainer audit dan sebagainya gitu. Itu mungkin sementara Pak Anas. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik. Bagaimana Panas, mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung dijawab aja.
Langsung aja biar ini nggak apa-apa langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustafa Kamal. Dari satuan unitnya mana Pak Kamal ya? Saya kebetulan di Pusdiklat Bogor, Pak, Pusdiklat pengawasan, Pak. Oh, Pusdiklat pengawasan. Iya. Subhanallah ya. Iya. Saya nanti banyak belajar nih dari banyak diklat tadi. Oh, Pak Anas guru saya sekarang. Nah, jadi yang pertama untuk platformnya ini karena ini kita pelatihan guru inovatif, ini penyedianya adalah PT Microsoft Indonesia. Platformnya harus menggunakan Microsoft Teams ya. Di luar itu ya jelas nggak boleh, misalnya pakai Zoom, Google Meet atau Webex gitu. Tidak diperkenankan karena memang kita namanya juga pelatihan Office 365. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya menyebar flyer nih, flyernya kayak di belakang saya ini misalnya, kemudian narasumber Pak Mustafa Kamal gitu. Kemudian dibikin yang menarik, disebarkan. Nah, pesertanya karena memang ini juga akunnya namanya akun guru inovatif ya. Jadi pesertanya itu adalah dari kalangan akademisi, pendidik, dosen, atau pengawas, atau guru yang semuanya berkiprah dalam pendidikan itu. Kalau untuk misalnya katakanlah trainer-trainer dari perusahaan, kemudian motivator-motivator perusahaan-perusahaan ini tidak diperkenankan karena nanti platformnya pasti berbeda. Ini kan platform untuk pendidikan. Jadi ada juga nanti yang buat perusahaan-perusahaan ini platformnya berbayar. Kalau ini platformnya free ya. Jadi free, nanti diharapkan peserta diseminasi itu juga nanti akan mengembangkan di sekolahnya masing-masing, di unitnya masing-masing. Kan yang bisa mendeploy berarti kan hanya sekolah, kemudian perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga pendidikan, kursus-kursus pendidikan, praktisi-praktisi pendidikan. Jadi kalau ke lembaga selain pendidikan itu tidak diperkenankan. Begitu Pak Kamal. Oh, baik. Jadi pesertanya harus putra pendidikan ya, Pak? Iya, Kalau seputar pelatihan nggak boleh berarti ya? Iya. Kalau yang di latihan di luar pendidikan nggak diperkenankan. Nanti punya lembaga misalnya katakan kursus apa atau lembaga pendidikan apa gitu. Itu diperkenankan. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah merekrut, nanti peserta ini daftarkan ke trainer. Nanti saya akan memberikan akun guru inovatifnya. Seperti Bapak Ibu kemarin menerima, kemudian diaktifasi dan prosesnya sama persis nanti seperti yang kita lakukan saat ini. Begitu Pak Mustafa. Kemudian dilanjutkan. Ya. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih banyak Pak Mustafa. Selanjutnya kita ke Ibu Resti Juniarti. Halo Ibu, boleh di-on-kan mic-nya, silakan. Ibu Resti? Iya. Sudah terdengar Ibu. Silakan perkenalkan diri dulu dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Juniarti dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bergabung di MIA Expert ya. Pak Ponijan yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan memang terkait dengan diseminasi ya. Kalau saya lihat ini memang 20 orang ya, 20 orang dengan tingkat kelulusan 15 orang, insya Allah lah. Cuman ini kalau dari segi waktu 19 sampai 21 Juli. Kalau kita lihat di kalender juga itu tanggal 20 Idul Adha Pak. Iya. Bisa dibayangkan kalau memang kami melaksanakan diseminasi pada tenggang waktu itu kan lagi hektik momen ya untuk beberapa kita mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi akun guru inovatif itu berarti dibuatkan oleh Bapak ya, bukan oleh kita ya Pak ya, betul ya? Iya, benar. Oke, siap. Selanjutnya apalagi ya, saya jadi lupa ini.
Itu saja dulu Pak yang terkait dengan diseminasi. Bagaimana strateginya? Apakah itu lebih ringan penugasan untuk pesertanya atau memang butuh waktu seperti pelatihan ini? Kalau saya lihat 3 hari kan berarti berbeda dengan pelatihan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anas langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Resti Yuniarti. LPMP Jabar Bu ya. Waduh, betul Pak. Ini betul. saya ketemu banyak guru ini. Masya Allah. Ya, jadi rupanya yang gabung di Jabar 4 ini dosen-dosen guru-guru hebat ya. Bisa ketemu pengembang teknologi di LPMP, Ibu Resti. Ya. Jadi memang itu schedule awal yang diberikan oleh PT Microsoft melalui kemarin para fellow rakor di trainer nasional. Schedule gambarannya seperti itu, tapi nanti dalam pelaksanaannya bisa bergeser sehari 2 hari atau yang penting masih dalam rentang pengumpulan tugasnya itu. Jadi nggak masalah kalau sedang Idul Adha ya kita libur dulu. Saya juga nggak mau meriksa tugas pas Idul Adha gitu. Jadi kita berhari raya dulu. Silahkan nanti disesuaikan saja. Mungkin pas selepas hari Idul Adhanya, hari tasriknya bisa kita melaksanakannya gitu. Kemudian memang ketika kita ingin menjadi trainer dan lulus TOT, syaratnya harus melakukan diseminasi. Diseminasinya seperti secara online juga seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang merekrut, Bapak Ibu yang mendaftarkan ke kami, nanti Bapak Ibu yang briefing pengarahan awal seperti ini, kemudian menyampaikan materinya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Memang hanya 3 hari karena nanti ada beberapa materi yang tidak perlu disampaikan. Jadi ada tidak persis seperti TOT ini. Nanti ada juga, makanya di situ ada fase pra-desiminasi. Nanti kita akan bahas materinya ulang. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum mendesiminasi juga nanti akan belajar lagi seperti peer teaching juga gitu. Belajar lagi bagaimana menyampaikannya nanti biar tidak ada miskonsepsi ataupun biar peserta desiminasi pun juga akan mendapatkan hal yang sama seperti yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, makanya nanti ada pradesiminasinya, ada briefingnya lah, nanti akan kita arahkan gitu. Mungkin itu Ibu Resti sudah cukup jelas ya. Terima kasih Bu Resti untuk pertanyaannya. Selanjutnya, tadi ada Bapak Dani ya. Sepertinya tidak jadi nih, tangannya diturunkan kembali. Oh, Pak Dadan Hamdani tadi, silakan Pak Dadan. Halo Pak Dadan, mic-nya sudah menyala, silakan bicara. Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Pak Dadan, mic-nya sudah menyala, silakan berbicara. Atau mungkin sambil menunggu kita ke Ibu Ami terlebih dahulu. Ibu Ami Amalia. Iya, Bu. Iya, silakan Ibu pertanyaannya dan perkenalkan diri dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya, Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Amalia, pengajar dari Tasikmalaya, tentunya untuk jenjang SMP. Gini Pak, saya mau menanyakan, dulu saya pernah mengikuti pelatihan yang Microsoft 365 juga, kemudian sudah dapat sertifikat, kalau nggak salah 15 sertifikat ya yang dari Microsoft itu, udah dapat transkripnya. Apakah saya boleh ikut ini juga atau gimana gitu? Soalnya yang akun yang dulu itu bukan akun guru inovatif yang saya dapatnya gitu. Itu mungkin pertanyaan saya, Miss. Makasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Anas dijawab. Ibu Amalia dulu akunnya apa namanya? Dulu itu pakai Widya Iswara on Microsoft. widyaiswara.onmicrosoft.com. Kalau sekarang udah dapat akun inovatifnya? Kalau yang ini pakai akun guru inovatif, kalau yang ini Pak. Ya,
nggak apa-apa Ibu mengikuti transkrip ulang ya dengan akun Ibu, karena nanti akun ini yang bisa menjadi trainer dan lulus TOT gitu. Jadi Ibu nggak apa-apa ulang kalau nggak bosen nih ya. Bisa diulang, berarti kan sudah jago, malah tinggal nyelesain kursusnya itu ada 10 kursus, tinggal klik sudah jawabannya sudah hafal. Nanti sertifikatnya tetap di-download dan dilaporkan atau dikumpulkan di assignment, tetap ditagih penugasannya, kemudian nanti Ibu mengikuti prosedur seperti yang lain juga sampai lulus TOT gitu. Nanti sampai tahap diseminasi. Jadi ada peningkatan, kalau dulu kan hanya peserta, kalau sekarang menjadi calon trainer gitu. Nah, bedanya kalau akun guruinovatif.net dan .com ini kan untuk kalau kolaborasi seluruh Indonesia. Jadi kalau Ibu nanti mau berselancar, mau mengeksplorasi Office 365 ya, lewat akun ini, kita akan berkolaborasi dari Aceh sampai Papua bisa gitu. Bisa, dan bisa masuk ke kelas-kelas nasional gitu. Seperti ini nanti besok setelah pelatihan ini saya juga akan melatih seluruh guru yang punya akun guru inovatif, akan kita ajarkan menjadi guru tuber misalnya. Ibu kalau tetap di channel ini, jadi nanti bisa meng-create akun YouTube dari awal sampai menjadi YouTuber profesional itu. Mantap Pak. Dengan akun guru inovatif itu. Jadi lanjut aja Ibu, kalau tidak jadi insya Allah lebih expert lagi, nanti lebih matang lagi itu. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Ami. Semoga tidak bosan ya Bu, tetap semangat. Iya, sama-sama Miss Ina. Baik. Oh, Pak Dadan nih, raisen saya sudah terwakili. Baik kalau begitu ya Pak Dadan. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Ana Widiati. Silakan Ibu Ana. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sempat dikenalkan sepintas. Saya Ana Widiati dari SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, dari awal, maksudnya saya tuh sudah tahu ya, Miss Pak Anas, tentang pelatihan Microsoft ini dari tahun kemarin. Cuman memang sempat ragu ya ikut, bahkan yang tahun ini pun ingin sekali ikut tapi sempat ragu karena saya dulu pernah ikut di Semolek ya, tapi hanya 365 saja. Itu sempat ngalami kesulitan gitu ya, entah karena sayanya nggak konsen atau bagaimana, sehingga saya mikir aduh besok bisa nggak ya gitu. Jadi tapi ya semoga, karena keinginan, jadi keraguan itu sebenarnya bukan karena saya tidak ingin belajar, tapi mungkin karena kesibukan yang lain dan lain-lainnya gitu kan. Nah, tapi yang kemudian saya ingin tanyakan, terutama yang terkait diseminasi ya Pak ya. Tadi kan ada, kalau nggak salah saya lihat ada tahap 1 itu sebagai peserta, dan kemudian tahap 2 nanti sebagai trainer ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah diseminasi itu wajib? Soalnya kita udah cukup hanya sebagai peserta saja, berarti kan tidak lanjut ke diseminasi. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ketika saya ingin melakukan diseminasi, kebetulan saya ketua MGMP, apakah pesertanya itu harus yang sudah punya akun guru inovatif yang sudah didaftar kemarin atau yang menjadi anggota sekarang, ataukah dari orang luar? Nah, kalau orang luar kan berarti bagaimana akunnya kalau belum memiliki? Berarti kan kalau misalnya saya diseminasinya di luar komunitas yang sekarang dan mereka atau para peserta belum punya akun, berarti itu bagaimana? Ataukah memang tidak bisa ikut, atau yang harus sudah punya akun? Kemudian yang tadi ada materi tambahan ya Pak, yang deploy itu ya tadi kalau nggak salah, itu baru bagi saya, baru dengar gitu. Itu kan kaitannya dengan di sekolah. Nah, ini juga menjadi keraguan saya, jika seandainya, karena belum kebayang, tapi kalau sudah misalnya kita mengimplementasikan, itu khawatir kadang-kadang ada kendala. Kalau yang menyangkut diri sendiri kan
insya Allah kita bisa atur gitu ya. Tapi kalau misalnya menyangkut hal-hal yang sifatnya harus melibatkan sekolah dan lain-lain, khawatir ada kendala. Nah, itu bagaimana untuk materi yang ini? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anas dan Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Miss Ana ya. Jadi ketemu lagi secara maya. Jadi yang pertama ya, tadi untuk diseminasi wajib atau tidak, saya jawab tidak ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang mau live aja juga saya nggak bisa nahan kok ya. Iya kan? Yang misalnya yang di grup Y itu kan ada 72, kemudian hanya bertahan 45, saya juga kan nggak bisa nahan gitu. Jadi ini kan memang murni keinginan kita, motivasi kita untuk meningkatkan kompetensi kita, dan saya tidak punya kepentingan lah untuk menahan atau untuk mewajibkan. Silahkan kalau mau diikuti ya silahkan, lebih baik. Kalau mau cukup sampai level 1 juga tidak masalah gitu. Jadi semuanya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Tapi karena saya motivator juga, ya mestinya saya mengharapkan siswa-siswa kita untuk menjadi yang terbaik, bahkan melebihi dari gurunya gitu. Itu semua guru kan pasti begitu, mengharapkan muridnya lebih dari gurunya gitu. Tapi kalau memang ada muridnya yang mau hangout, ya kan kita ngapain pusing-pusing gitu kan, nggak masalah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi Bu Ana ketua MGMP lah, nanti langsung di-share di MGMP-nya udah muridnya penuh. Nanti yang lain dikasih Bu ya. Bisa nanti dibagi ke yang lain. Kalau misalnya pendaftar kita begitu, saya dulu pengalaman waktu diseminasi, saya share formulir duhur, maghrib sudah penuh, sudah satu tutup karena pesertanya sudah 100 ya. Kalau untuk akunnya bagaimana Pak? Kalau nanti akun kita buatkan, nanti saya daftarkan ke Microsoft itu. Gitu. Yang nggak usah khawatir, seberapapun banyak peserta nanti kita drop akunnya ya. Jadi kemudian berkenaan dengan sekolah, bagaimana dengan sekolah? Nah, lebih baik lagi Ibu diseminasinya disebar 2 itu aja komunitas, di komunitas MGMP dan di sekolah teman-teman Ibu semua. Jadi teman-teman Bapak Ibu nanti kalau di sekolahnya belum deploy bisa menjadi peserta diseminasi. Saya dulu waktu diseminasi juga teman saya yang di sekolah semua itu, termasuk Miss Ina itu kan murid diseminasi saya gitu. Jadi semua ikut ya, semua ikut, kemudian ditambah sama guru-guru di sekitar Kota Bekasi waktu itu, karena tahun 2020 juga keperluan untuk pembelajaran daringnya begitu kuat dan keinginan Bapak Ibu guru semua untuk mendapatkan pembelajaran kelas maya, maka sangat cepat sekali memang dulu nge-share duhur, maghrib sudah nutup pesertanya karena sudah lebih dari 100 gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, makanya dibatasi hanya 20 sampai 15. Nah, kalau sudah nanti ada pendaftarannya, Ibu nyebar form, kemudian ada pendaftarannya, nanti pendaftarannya kita yang akan memberikan akun. Jadi jangan khawatir, nanti saya akan ajukan lagi ke PT Microsoft, saya dapat akun nanti diaktifkan oleh Bapak Ibu yang membimbing ya, untuk mengaktifkan akunnya, untuk masuk ke kelas tim, untuk belajar, briefing, dan seterusnya. Kalau untuk peserta diseminasi, apakah mendapatkan sertifikat, Pak? Karena itu kadang-kadang menjadi pertanyaan. Iya, ditulis aja dapat sertifikat pelatihan keterampilan digital abad 21, 32 jam. Jadi nanti Ibu di flyer ikutilah pelatihan keterampilan digital abad 21 dengan trainer Ana Widiati MPD. Tambahin apa lagi kayak gitu. Narasumber nasional gitu kan.
pada waktu sekian free, dapat sertifikat, terus materinya ditulis apa misalnya ya, sehingga nanti pendaftarnya otomatis nanti kita daftarkan untuk keperluan akunnya gitu. Ya, cukup jelas kan Bu Ana? Ya, kalau seandainya pas saat diseminasi itu, misalnya kan ini baru belajar trainer nih, masih dibantu kan ya Pak ya oleh trainer Ya. atasnya nanti. Okay. Insya Allah nanti dibantu Miss Ina. Ya, terima kasih Siap, Pak. Tenang aja Bu. Ya, ini baru membayangkan kan belum mulai ya, tapi kan sudah mulai di planning dari sekarang. Ya, semangat Bu ya. Enjoy aja, enjoy aja. Santai aja ya Bapak Ibu. Baik, cukup Bu Ana? Cukup Ibu, terima kasih Miss, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Kalau begitu langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Siti Nur Latifah, silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti, diperkenalkan dulu. Ya, terima kasih Ibu, Bapak kesempatannya. Saya Latifah dari SD ya Ibu, dari Subang. Ini mau menanyakan 2 pertanyaan kepada ini Pak Anas. Yang pertama, dulu saya pernah ikutan sebagai peserta diseminasi dari teman gitu ya Pak, dan sudah mendapatkan akun. Nah, akunnya juga Guru Inovatif, tapi .com. Nah, masih aktif gitu kan. Kemarin juga sempat daftar lagi untuk akun Guru Inovatif. Nah, sudah dapat balasan di email, cuman belum saya aktifasi. Itu kalau yang sekarang kan .net ya. Nah, yang saya bingung itu apakah yang baru harus saya aktifasi juga atau cukup boleh yang pakai yang lama? Terus apa bedanya? Yang pertama. Untuk yang kedua, seandainya nanti diseminasi, apa boleh kolaborasi dengan teman? Jadi tidak sendirian gitu Pak, berdua atau bertiga gitu dengan teman gitu diseminasinya, tapi peserta tetap 20 atau berapa, kalau ada teman kan mending gitu, kalau ada yang lupa-lupa ingat kan ada yang ingetin gitu. Udah cepet gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Siti Nur Latifah ya. Iya. Ya, berarti sudah jadi trainer harusnya ini ya. Oh, belum Pak, masih lupa ingat. Jadi tadi kan pertanyaannya, berarti ini masuknya melalui .com ya? Iya, betul Pak. Yang .net belum saya aktivasi. Ya, yang nggak usah diaktifkan nggak apa-apa. Jadi biar tidak bingung. Karena nanti kalau punya 2 akun, ya nggak masalah sih 2 akun. Saya juga punya ada akun dari sekolah, dari mana. Jadi kalau mau diaktifkan, kita mau masuk ke akun yang ini, yang lainnya harus off dulu, harus log out dulu. Kadang kita lupa mau masuk nggak bisa masuk gitu, ternyata kita masih aktif di akun yang satunya, sehingga mungkin terkendala jadinya. Mengenai .com sama .net itu sama saja ya. Jadi sama saja, itu memang akun Guru Inovatif ya. Jadi punya saya juga .com ya. Jadi nggak masalah, .net, .com itu sama, bisa untuk berkolaborasi, bisa untuk berkolaborasi di seluruh Indonesia itu. Jadi dilanjutkan saja. Kemudian untuk diseminasi, bolehkah berkolaborasi? Boleh, silakan. Mau berdua, bertiga. Jadi syaratnya kalau bertiga berarti harus pesertanya 20 kali 3. Oh gitu ya Karena Pak? Iya. Nanti yang melaporkan itu tetap yang 20 punya Ibu. Jadi kolaborasinya dalam hal pemateri saja gitu. Iya. Tapi yang memeriksa, kemudian yang melaporkan segala macam itu tetap Ibu masing-masing trenernya. Seperti saya dulu juga berkolaborasi dengan 3 orang. Dulu kan teman saya nih, teman satu grup kelas tim ini kan ada 2 ibu-ibu yang kurang pede itu. Jadi pengen bareng sama saya, ya sudah saya bantu. Jadi saya bertiga waktu itu. Jadi hampir yang memberikan materi juga sebagian besar jadi kita, tapi nggak masalah, tetap lulus juga karena kan memeriksa tugas, kemudian memberikan feedback segala macam itu sampai mengawal sampai pesertanya lulus semua. Tapi
masing-masing trainer minimal tetap harus 20. Jadi kalau ada 3 berarti minimal 60 dalam kolaborasi itu. Itu pun juga sangat terbatas, kalau bisa malah satunya jangan 20 kan minim, kalau bisa ya 40-an lah di angka aman gitu. Sehingga kalau ada live masih dapat 20 orang gitu. Nggak apa-apa Ibu Ya, kolaborasi. terima kasih Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Latifah. Ya, baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Boleh? Atau mungkin nanti kita bisa lanjutkan kembali ya Pak Anas di grup WA ya? Iya. Baik, dan mulai besok diingatkan kembali Bapak Ibu kita sudah mulai aktif gitu. Jadi silakan di on-kan terus ya Teams-nya gitu. Juga bisa dicek-cek terus kok Bapak Ibu lewat handphone, dan cukup ringan kalau dari handphone gitu ya. Nanti kalau untuk mengerjakannya baru lewat laptop. Seperti itu ya Pak. Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Anas sebelum kita tutup briefing kita malam ini? Sepertinya cukup Miss. Jadi kita ini aja untuk dokumentasi tadi belum sempat kita dokumentasikan. Silahkan boleh dinyalakan kameranya, saya akan ambil gambarnya. Baik, Bapak Ibu, untuk dokumentasi silakan di-on-kan dulu kameranya. Karena mau di-foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu. Di large gallery dulu ya, Panas. Dari Panas nih, karena saya lewat handphone, jadi tidak bisa large gallery. Ya, ini saya. Baik. Beri aba-aba, silakan Panas. Ya, sudah pada ini biar dinyalakan semua dulu. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu, silakan kita foto bersama. Untuk dokumentasi pertama kita di malam ini ya Bapak Ibu, untuk briefing kita. Jadi biar saya foto semua nih di lat galerinya ya, nyala semua. Bapak Bayu menyala nih, Ibu Nur Hayati, Ibu Ami, Bapak masih muat ya. Wahidun. Ya. Sudah Panas? Belum nyala semua, nih masih. Ya nih Bapak Heri, silakan Pak dinyalakan dulu kameranya biar kita bisa dokumentasikan kegiatan kita malam ini. Baik. Saya kasih komando ya. 1, 2, 3 senyum. Kemudian dalam fitur yang lain ya. Akan dinyalakan lagi kameranya. Saya ambil dari posisi di stadion. Nah, di stadion. Oke. Ya. 1. Kok malah ada yang live. 1, 2, 3. Ya, saya langsung chat di grup WhatsApp. Baik. Oke. Kalau gitu sudah tidak ada lagi yang disampaikan ya Panas, cukup ya. Satu posisi lagi di ya, di mana ya? Satu posisi lagi Bapak Ibu. Ya, di sini dah. Oke, di tempat salju. Ya, 1, 2, 3, thread. Oke. Bunyinya nggak enak ya Pak. Oke, baik. Cukup mungkin, ya Panas? Cukup ya. Baik, nanti Bapak Ibu. Jadi Panas, intinya kalau misalnya nanti masih ada yang ingin bertambah, mau buat akun lagi, misalnya Bapak Ibu sekarang nih ajak teman-temannya lagi, ada yang mau buat akun baru masih bisa Pak? Oh, sekarang sudah tutup. Nanti pemberiannya repot. Jadi
per briefing ini berarti pesertanya sudah fix. Silahkan besok berarti mengikuti, besok kita akan ketemu jam 16.00 dengan materi pertama ya, 16.00 sore. Silahkan Bapak Ibu sempatkan waktunya itu sepulang kerja atau masih bertahan di kantor atau sudah sampai rumah, Ibu yang ngatur, Bapak Ibu yang ngatur untuk materi hari pertama jam 16.00, jadi habis sholat asar gitu ya sampai nanti menjelang maghrib ya. Syukur-syukur kalau 1 jam sudah paham semua ya 1 jam saja. Jadi nanti semuanya akan penugasannya, materinya semuanya melalui Microsoft Teams. Oke. Demikian, silahkan ditutup Miss Ana, Miss Ina.